Bocah nggak bisa nggak bisa. Satu dua. Oke. Oke. Yuk lanjut. Langsung saja berkaitan dengan pemberitaan beberapa bentuk kemarin itu mau jadi jawab apa yang mau disampaikan. Poin yang pertama yang saya tanyakan berkaitan dengan ponsel yang 22 yang diduga diberikan oleh owner PT Zamzam. Jadi menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Oke. Saya akan menggunakan dasar dari somasi yang saya berikan. Ya toh. Apa somasi yang saya berikan terkait berita yang diterbitkan oleh Radar Situbondo, yang mana setelah kita baca ternyata di sana hanya sepihak, ya toh, hanya sepihak dan tidak ada dari pihak kami. Itu yang pertama. Mungkin sebelum masuk ke sana, ini yang mungkin banyak teman-teman atau masyarakat Situbondo bertanya ya, mungkin ya. Alasan apa saya melakukan somasi kepada Radar Situbondo? Dan begitu toh. Nah, itu salah satunya. Kalau di dalam isinya kami meminta hak jawab. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya meminta untuk minta maaf ya. Tapi ini kan tergantung dari Radar benar atau tidak. Tapi yang penting adalah saya harus berbicara dulu kronologis terkait dengan terbitnya saya memberikan namanya somasi. Ini kan yang penting untuk masyarakat Situbondo dan juga sebuah pembelajaran untuk kita semua. Ini bermula ketika kita setelah perlu diketahui bahwa saya dilantik menjadi GM Zamzam itu tanggal 25 Desember 2024 ya. 25 Desember 2024. Beberapa hari kemudian kami melakukan namanya rapat pimpinan, membahas segala sesuatu yang terjadi di sana. Nah, ketika selesai rapat pimpinan kurang lebih semaghrib, ini karena ini banyak wartawan yang ada di sini, saya diberitahu oleh dirut kami bahwa ada WA dari Mas Humaydi kepada dirut kami mempertanyakan atau mengkonfirmasi terkait dengan laporan penggelapan. Ya, pada waktu itu dirut kami langsung memberikan respon, meminta waktu untuk menunggu sebentar akan ditelepon kembali. Ya, itu yang saya baca ya. Dan kemudian beberapa menit kemudian itu dirut kami mendapatkan WA, terusan WA chat dari siapa namanya? Yason. Dari Yason. Pada waktu itu kita berpikir Yason yang sudah memberikan statement. Perlu diketahui Yason ini adalah kuasa hukum dari Zamzam yang kebetulan juga menangani terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Humaydi kepada dirut kami. Nah, namun ternyata ketika terusan dari chat tersebut disampaikan kepada Eka, ini justru bukan terkait dengan konfirmasi, namun ada WA. Saya tidak tahu apakah WA itu betul-betul dari Humaydi atau tidak, dengan bahasa bagaimana pengawalannya. Selama ini saya diam, malah sekarang gunakan rilis dengan LSM, ya loh. Nah, lanjut kemudian Yason juga menjelaskan bahwa Humaydi ini marah terkait dengan pemberitaan dan pengangkatan saya sebagai GM. Ini marah katanya Yason. Bahkan menggunakan ancaman mulai saat sekarang Radar Situbondo atau Humaydi itu akan menyerang terus Zamzam dan tidak ada kata damai, bahkan tidak akan terima uang apapun. Ya loh, itu seperti itu. Akhirnya yang kami lakukan agar ini paham dulu teman-teman dan masyarakat Situbondo, saya menanyakan kepada dirut, kepada Eka, adakah komitmen antara PT Zamzam dan Humaydi sebagai Radar Situbondo? Kenapa? Karena ini saya tidak mau mengubah sesuatu hal yang sudah terjadi sebelumnya. Ternyata Eka mengatakan tidak ada.
Setelah itu saya lanjut telepon si Yason. Pertama yang saya tanyakan adalah, Mas Yason, tadi dikonfirmasi oleh Humaydi terkait dengan persoalan. Ini persoalan kapan? Ternyata ini persoalan beberapa bulan yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan saya, apakah Humaydi sama pertanyaannya kepada Yason terkait dengan kasus ini seperti meminta konfirmasi kepada saudara dirut kami? Ternyata tidak, bukan. Ternyata Humaydi mempersoalkan itu terkait sampean yang dijadikan GM. Gitu loh. Ini ada persoalan pribadi, Bang. Ini jawaban Yason. Gitu loh. Ini ada persoalan pribadi karena Humaydi tidak suka dengan LSM. Loh, apa hubungannya? Ya. Nah, itu awal-awal muasalnya dulu. Terus berikut juga Yason mengatakan bahwa ini ya kita akan diserang, Bang, akan gini-gini. Nah, saya tanyakan, ada nggak komitmen kamu dengan Humaydi? Ceritalah si Yason. Selama ini, Bang, sebelum saya masuk, Humaydi ini selalu, Radar Situbondo selalu menyerang namanya PT Zamzam. Yang kemudian saya mendapatkan surat kuasa, ya toh. Lah, karena ada kedekatan hubungan saya dengan Humaydi, saya melakukan pendekatan. Oh, oke. Pertanyaan saya, adakah komitmen tentang hal-hal yang lain? Tidak ada, Bang. Kami hanya jual beli. Ini jawaban Yason. Kami hanya jual beli, yang kebetulan ini perbicaraan saya dengan Yason saya rekam. Gitu loh. Kami hanya jual beli terkait dengan permintaan kami dan apa yang dilakukan oleh Humaydi. Apa permintaannya? Diminta untuk Humaydi berhenti menulis terkait dengan Zamzam. Dan sudah kamu bayar permintaan tersebut. Yason mengatakan sudah clear and clear. Berarti tidak ada hutang di antara kita. Iya toh? Nah, setelah itu saya mendapatkan kiriman, tolong saya kirimi tulisan-tulisan Humaydi sebelumnya. Ternyata betul, banyak sekali tulisannya. Dan sejak ada pertemuan tersebut, nanti silakan teman-teman yang mengkonfirmasi kepada siapapun silakan. Memang ternyata itu berhasil. Artinya sejak Yason ada hubungan dengan Humaydi, Humaydi tidak pernah menulis namanya Zamzam. Nah, artinya pada waktu itu saya katakan, nah ini hanya sebuah ancaman, nggak mungkin lah. Ya, Radar Situbondo sekelas Radar Situbondo akan menggunakan persoalan pribadi, tanda kutip, untuk melakukan aksinya, wartawan itu ya. Tapi ternyata besoknya kebangun tidur saya dikirimi, terbitlah berita itu sebagai, oh ternyata ada berita. Lah, ketika berita itu terbit, di situ saya melihat bahwa kami tidak memiliki komentar di dalamnya. Itulah dasar kami melakukan namanya somasi. Karena menurut saya, apa yang saya ketahui, hak kami, apalagi ini menyangkut tentang nama baik perusahaan, seharusnya hak kami ada di dalamnya untuk memberikan pelurusan-pelurusan. Itulah dasar kami melakukan somasi. Dasarnya seperti itu. Kami meminta hak kami, hak jawab. Alhamdulillah, ternyata dengan di dalam somasi tersebut tegas, saya general manager yang akan memberikan hak jawab. Tapi yang terjadi, betul, satu hari berikutnya Humaydi menanyakan, mengkonfirmasi, tapi bukan kepada saya, tapi kembali lagi kepada Dirut. Di situ Dirut sudah memerintahkan kepada saya dan disampaikan, tidak tahu benar atau tidak, kepada Mas Humaydi bahwa disuruh menemui saya. Ya toh, disuruh bertanya terkait dengan persoalan yang terjadi di PT Zamzam. Nah, kemudian Humaydi telepon, saya katakan saya tidak mau melakukan namanya wawancara lewat telepon, tapi saya tidak anti wartawan. Silakan datang, tanyakan, biar kita jontrek dan jelas. Itulah dasar kami melakukan namanya somasi. Nah, terkait dengan keinginan dari Humaydi menanggapi terkait laporan dari Damai yang dikatakan, nah ini yang juga saya heran, gitu loh. Humaydi langsung mengatakan bahwa itu penggelapaan, dan ini tidak pernah kita gunakan baik dalam saya sebagai sebagai lembaga maupun juga saya sebagai Pimprus dari perusahaan media. Dugaan harus disertakan, bukan langsung pada pokoknya. Tapi itu persoalan lain nantinya.
Dan ini akan saya jelaskan bahwa Bang Ipul masuk kepada GM ini untuk masyarakat biar paham, bukan untuk menutupi kesalahan Zamzam. Tapi Bang Ipul masuk ingin memperbaiki manajemen dan sekaligus menyelesaikan satu persatu persoalan Zamzam. Dan alhamdulillah di Polres Jember hari pertama kedua saya masuk, alhamdulillah sudah selesai di Polres Jember melalui restoratif justice dan kewajiban-kewajiban yang kita adakan namanya deal. Lah, terkait dengan damai perlu diketahui bahwa saya sudah bersepakat ketika ini sudah ada yang menangani yaitu Mas Yason, saya harus berkoordinasi dengan Mas Yason. Tapi saya alhamdulillah dengan Mas Humaydi, ya dengan diterbitkannya berita-berita lama, akhirnya saya menjadi paham dan saya membaca terkait dengan kerangka hukumnya. Perlu diketahui bahwa antara PT Zamzam dan juga Damai ini adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Terjadi sejak kapan? Terjadi sejak 4-5 tahun yang lalu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah di mana PT Zamzam itu sering memberikan namanya reward kepada agen-agen, ya toh, kepada agen-agen berupa handphone, sepeda motor dan juga mobil. Rewardnya seperti itu. Nah, Damai menawarkan dua, cash, kredit. Cash dan kredit. Kita perusahaan memilih kredit dan ini berjalan bukan satu kali, berkali-kali. Bahkan ketika Damai mendapatkan target untuk mengejar namanya bonus dari perusahaan, itu selalu menawarkan kepada kita dan ini tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika Zamzam itu terkena namanya musibah, ada manajemen yang salah, ya ada manajemen yang salah sehingga cash flow perusahaan itu menjadi kacau. Maka Zamzam itu memberikan prioritas kepada hal-hal yang itu sangat urgent. Apa diantaranya? Pemberangkatan jamaah. Ya, itu yang kita dahulukan. Lah, untuk Damai kita meminta waktu. Karena ini adalah cicilan, artinya wan prestasi kita. Dan alhamdulillah dengan adanya Mas Humaydi, sehingga saya bertanya, loh, sejak kapan Polres menerima perdata? Karena ini wan prestasi, tapi itu persoalan yang lain. Jadi jawaban saya kepada Mas Humaydi dalam hak jawab ini, saya katakan bahwa proses ini sudah berjalan di Polres dan ditangani oleh Yason terkait surat undangan klarifikasi kenapa kemarin tidak dihadirkan, kenapa terpanggil ya atau terundang tidak datang. Kita sudah mengadakan konfirmasi kepada pihak Polres penyidik bahwa masih ada acara dan dia sih. Jadi tidak serta-merta kita tidak datang. Kita meminta waktu, apalagi ini hanya undangan, tapi kita hormati itu. Ya, kita hormati itu. Jadi seperti itu Mas Humaydi, bahwa terkait dengan urusan kami dengan Damai, karena sudah ada di ranah meja hukum, ya yuk kita hormati proses hukum tersebut. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan kita selesaikan hari ini tanpa melibatkan teman-teman yang sudah memegang perkara tersebut. Begitu Mas Humaydi. Berarti itu yang dikembalikan kemarin hanya yang masuk itu 20 kepada korban, sekarang sisanya 140. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut butuh jangka waktu berapa bulan kira-kira Bang itu menyelesaikan utang atau barang-barang yang belum dikembalikan? Ini Mas Humaydi bertindak sebagai wartawan atau debt kolektornya Damai dulu? Lah saya itu enggak bertanyanya itu. Artinya kalau wartawan saya jawab sebagai wartawan. Yes, oke. Begini Mas Humaydi. Terkait dengan penyelesaian seperti tadi yang sudah saya katakan, ini semua berproses di sana. Ya toh? Kita tidak bisa mengatakan ini kapan akan kita selesaikan. Yang kita akan persoalkan, ya sudah, kalau ini berproses dengan polisi, biarkan ini semuanya nanti antara kami dengan polisi, ya toh, dengan pihak atau dari pihak pelapor, gitu loh. Jadi kita nggak bisa. Jadi saya perjelas bahwa
Bang Ipul atau General Manager PT Zamzam atau Zamzam sendiri akan menyelesaikan satu persatu persoalan, yang mana persoalan ini masih murni antara PT Zamzam dan pihak yang bersangkutan, tanpa dia itu melalui proses-proses yang lain. Artinya tidak ada laporan ke polisi. Kalau sudah laporan ke polisi, maka ya kita hormati itu. Kapan itu dilakukan? Ya ayo kita tentukan dulu peristiwanya. Ada nggak peristiwa? Polisi harus menemukan dulu. Gitu loh, ya. Sebelum dilanjut ke cara selanjutnya, Bang. Nah ini kan kita live streaming ini. Ya, oke. Nah ini live streaming ini media resmi atau hanya memang media online atau bagaimana? Ini Facebook. Oh iya Facebook ya. Berarti memang bukan media pers ya yang menyiarkan langsung adanya persoalan. Tidak ada larangan. Oke, siap. Ada, soalnya begini. Enggak, yang saya tanyakan itu. Saya jelaskan dulu ya, agar ini nanti saya khawatir nanti masyarakat takut live loh. Masyarakat takut live loh. Saya jelaskan selama di Facebook itu ada fasilitas untuk melakukan live streaming pakai. Kecuali tidak bisa dan memerlukan izin. Dan ketika saya tidak mau, Bang. Ketika saya sebagai wartawan yang mengklarifikasi adanya kasus dan saya sampean agak jauh biar tidak masuk. Oh begitu. Ya, agak jauh biar tidak masuk. Kenapa? Karena saya memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Gitu loh. Ini kan saya butuhkan ini toh. Kepentingan saya untuk masyarakat. Kenapa? Karena apa? Hak masyarakat dari pers menurut saya itu hak informasi sangat dibutuhkan. Kenapa? Dari tulisan yang Mas Humaydi buat, ini sudah menjadi sebuah polemik luar biasa. Bahkan kalau sampean mengatakan tentang masalah itu punya hak atau tidak, saya bertanya sekilas ya. Radar Mojokerto itu, saya ingat karena saya pernah jadi kontributor Radar Mojokerto. Radar Situbondo itu koran atau online? Saya mau tanya dulu. Koran. Artinya segala sesuatu hal yang ditulis oleh wartawan harus terbit dulu baru bisa disebarkan. Ya, dan penyebarannya pun bukan melalui media elektronik, tapi harus melalui lembar. Sepakat tidak dulu? Artinya itu kan seharusnya kan koran itu, makanya bahasanya kalau di koran oplah. Berapa oplah yang dijual? Tapi nggak apa-apa, dan ini yang terjadi. Belum terbit, ternyata layout sudah keluar. Dan itu yang menyebarkan siapa dulu? Saya ingin tanya. Saya. Langsung aja ya? Oke, sepakat. Lanjut pertanyaannya. Pertanyaan kedua kaitan dengan jemaah umroh yang di Banyuwangi itu, Bang. Ada belasan ya, intinya lebih dari 20. Nah itu tidak diberangkatkan, sehingga nasib mereka saat sekarang itu kebingungan gitu ya. Sampai sekarang kemarin melaporkan pengaduan ke Polres. Polres mana itu? Polres Situbondo. Oh, Polres Situbondo. Okay. Setelah itu juga datang ke PT Zamzam, sehingga hanya mendapatkan permohonan maaf. Di samping itu, Bang, PT Zamzam pada saat sekarang memberangkatkan jemaah umroh. Betul. Nah, pertanyaannya, jemaah umroh ini apakah jemaah umroh yang lama atau mereka yang pernah dapat kasus atau jemaah umroh yang baru? Oke. Pertanyaannya bagus. Pada prinsipnya Bang Ipul datang jangan sampai ada persoalan sejak Bang Ipul duduk hingga ke belakang. Siapa yang kami berangkatkan kemarin adalah orang yang mendaftar ketika Bang Ipul duduk menjadi GM. Persoalan ini terjadi kenapa? Karena ini harus cerita. Persoalan Zamzam terjadi itu begini. 80% penjualan tiket Jawa Timur itu adalah yang menjual PT ya, itu nanti, Bang. Nah, sebentar dulu. Nanti kita lanjut. Kita lanjut ya. 80% itu kita. Nah, pada waktu PT Zamzam itu mengalami sebuah persoalan, saya kan harus tahu dulu persoalannya apa. Nah, ternyata pada waktu itu ada salah satu maskapai memberikan apa itu namanya promo Zamzam bayar 1 tahun. Mungkin teman-teman atau masyarakat Situbondo pernah mendengar ada hutang-hutangan di Zamzam memberangkatkan. Tapi yang terjadi adalah ketika diberangkatkan pada waktu akhirnya ini ternyata tidak bayar. Apa yang terjadi? Ketika saya belum masuk, hal yang sangat tidak boleh
dan tidak benar dilakukan oleh manajemen Zamzam adalah orang yang mau berangkat bayar cash digunakan untuk menutupi sebelumnya. Ini saya jelaskan dulu. Oleh karenanya saya katakan ini keliru. Akhirnya terjadilah polemik, orang yang baik digunakan untuk menutupi yang kurang baik. Sejak saya memimpin jadi GM, saya katakan bahwa siapapun yang mendaftar kepada Zamzam sekarang, jangan khawatir kalian tidak diberangkatkan. Kalian akan kami berangkatkan. Jadi itu adalah jamaah baru dan ini tak jawab terakhir. Dan sebagian jamaah yang lama 2-3 orang kita berangkatkan juga. Sebagai bentuk tanggung jawab kita nyicil. Siapa salah satunya? Siapa salah satunya? Nanti akan kita terbitkan juga, salah satunya adalah Ibunda Dr. Imam. Itu kita berangkatkan. Itu bentuk niat baik kita bahwa kita tidak akan pernah lari dari persoalan, tapi ayo kita selesaikan. Tapi kalau misalnya ini sudah berhubungan dengan hukum, ya mau tidak mau saya akan menggunakan Polres Situbondo untuk membantu kami agar ini tidak ada yang dirugikan. Itu yang akan kami lakukan. Seperti halnya kami kepada Jember, yaitu restoratif justice. Dengan apa? Janji saya di situ bahwa ini ada 2 alternatif, uang kita kembalikan. Yang pertama, yang kedua, kalau masih mau umroh, ayo kita tata untuk umroh. Tapi apakah itu bisa terjadi 1-2 bulan? Tunggu dulu. Nanti akan kita open bahwa hasil dari ini jangan sampai menambah kerugian kepada orang lain. Ya, jadi yang berangkat kemarin adalah orang yang sudah mendaftar dan juga beberapa orang yang itu sebelumnya ada masalah kita berangkatkan. Belum semua. Oke, ada 2000 jamaah. Ya, ada 2000 jamaah yang ini tidak diberangkatkan oleh PT Zamzam. Ya, ada 2000. Dan dari 2000 ini tidak ada hubungan atau tidak melalui proses hukum. Alhamdulillah. Sekarang tinggal 29 jamaah yang tidak diberangkatkan. Dari 2000. Loh bang, yang di sini banyak. Tapi lihat polisi. Maka kita harus prosesnya sudah polisi dong. Nggak bisa. Kita harus melakukan itu. Agar polisi tidak dijadikan hanya sekedar laporan tiba-tiba penyelesaian di luar kepolisian. Saya tidak mau karena saya paham hukum. Begitu Mas Humedi. Ya? Mungkin? Cukup. Nah, terkait pertanyaan yang kemarin, ya saya tawarkan mungkin lupa yang di Besuki. Nah, mungkin lupa kan saya ingatkan kan apa biar ini clear ya, masyarakat biar clear. Karena terbit di beritanya kan terbit. Nah, gimana apa yang mau yang di Besuki itu bagaimana untuk kelanjutannya, karena dia juga termasuk diberangkatkan itu yang sudah masuk pengaduannya ke dan Polsek Besuki itu. Iya, Ya, tapi Polres. Oke. Terkait dengan yang di Besuki, Mas, ya toh. Secara utuh saya masih belum mempelajarinya. Secara utuh ya. Secara utuh saya masih belum mempelajarinya. Namun perlu diketahui yang sampean rilis itu adalah statement kuasa hukumnya kan? Nah, statement kuasa hukumnya. Naif rasanya ketika korban itu tidak mengetahui bahwa itu akan dirilis. Hari ini korban sangat marah. Kenapa sangat marah? Karena sudah ada komunikasi antara korban dengan pihak kami. Tadi pagi kita komunikasi, ada tawar-menawar. Apakah mau diberangkatkan ataukah ini melalui uang? Lah, proses komunikasi yang baik tersebut itu yang mungkin tidak diketahui oleh kuasa hukumnya. Ya toh? Justru meminta saya untuk bang segera klarifikasi kepada jawab pos. Saya tidak ada itu pemberitahuan kepada kami. Kami dirugikan dengan berita itu. Nah, tapi itu nanti sampean yang bisa konfirmasi kepada saudara Fahmi sebagai korban. Jadi Fahmi tidak mau, kenapa? Karena sudah ada komunikasi baik kami dengan Fahmi. Ya, kenapa? Satu hal yang saya titik beratkan pada teman-teman bahwa Bang Ipul masuk bukan untuk membackup Zamzam, kesalahan Zamzam, tidak.
Bang Ipul masuk ingin memperbaiki Zam-Zam, memberikan solusi kepada Zam-Zam, dan jamaah ke depan tidak boleh dirugikan, dan yang kemarin-kemarin harus kita serius untuk menangani. Begitu. Siap, cukup Bang. Cukup ya? Oke, mungkin Izin, ada. Bang, satu pertanyaan Bang. Oke. Tadi kan Abang Ipul bilang kalau kehadiran Bang Ipul di PT Zam-Zam untuk memperbaiki manajemennya sebelumnya Carut Marut. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bang? Carut Marut manajemen sebelumnya itu seperti apa? Oke. Carut Marut sebelumnya itu begini, salah satunya ya, salah satunya. Orang kalau diberangkatkan sudah lunas apa belum? Kadang-kadang ada yang belum, ada yang Kalau tidak lunas diberangkatkan nggak? ada beberapa yang Harusnya tidak. Kan ada Hal yang minta- terjadi di Zam-Zam tidak seperti itu. Nggak ada orang mau bayar ke maskapai, masih kurang uang, ditolak. Iya. Kan ada yang dicicil biasanya. Lah itulah yang dilakukan Oh, Zam-Zam kemarin. itu. Tapi yang Yang dicicil melakukan ya? agen mitra kami. Iya, toh? Sementara cicil. Sekarang saya tidak mau. Harus cash. Siapa yang lunas berangkat. Ya toh, bahkan kita ada promo sedikit, ada COD. Ya, ada COD. Bayar separuh, nyampe di Arab Saudi, lunasin. Kemarin tidak. COD dibuka, nyampe di Saudi tidak dilunasi, pulangnya pun tidak dilunasi. Itulah yang saya katakan manajemen yang tidak benar. Makanya itu salah satu yang kita perbaiki. Kedua, manajemen pelaporan keuangan. Ya toh, kenapa? Karena satu, manajemen pelaporan keuangan ini masih saya katakan pembukanya masih tradisional, dan ini sudah mulai saya perbaiki. Memang gunakan Excel tapi tidak menyatu. Insya Allah saya akan perbaiki semuanya. Kebetulan saya memang senang membuat rumus-rumus Excel. Ketika tadi disebutkan bahwa Zam-Zam sekarang katakanlah memiliki manajemen baru, sistem manajemen baru semenjak masuknya Bang Ipul sebagai GM. Nah pertanyaannya, untuk yang lama, tentunya tadi disebutkan akan dikondisikan dengan menyicil atau bagaimana ya, secara bergilir. Nah, apakah ini sudah disampaikan pemahaman terhadap mereka-mereka yang lama ini? Sudah. Jadi begini, kami tidak membuat sebuah syarat. Apakah kalian yang tidak berangkat kemarin harus berangkat? Tidak. Kita ngasih penawaran-penawaran. Bahkan ada metode kami yang kami lakukan, Mas Hamzah, ya. Apa contohnya? Kan ini banyak yang memberangkatkan aja. Salah satunya adalah, mohon izin ya, dan ini harus saya buka. Ya, up harga yang sangat tinggi dari agen ini saya perbaiki. Ini upnya luar biasa. Artinya ini salah satunya. Itu harus saya perbaiki juga nantinya. Terus yang itu kita tawarkan kepada agen yang memang itu melalui agen, Mas, mitra kami. Kita kasihkan penawaran. Ada dua penawaran, kita berangkatkan atau kita berikan namanya penggantian, ya, dengan menggunakan cash flow perusahaan kami. Kami tidak mau lagi janji-janji. Artinya kalau memang tidak mampu di bulan 2, ya memang bulan 3 harus ke bulan 3. Kalau tidak mampu ya ini dengan mengadakan persuasi kita dan open gitu. Kita open. Artinya ini gitu loh. Insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya, insya Allah kita akan berangkat dalam waktu dekat ini, ada investor yang mau masuk, dan insya Allah mudah-mudahan itu terjadi, semua akan kita Untuk legalitas kegiatan Bang, tentunya membutuhkan kantor resmi yang legal ya. Nah, khusus untuk Situbondo sendiri, ada berapa kantor yang berstatus legal, bukan sebagai rekanan? Bukan agen ya. Kalau resminya itu kita ada di daerah Jeru. Hanya satu, tidak bukan yang lain. Kantor resmi kita, kantor pusat kita itu ada di Jeru. Kalau yang lain ini mitra-mitra. Ada beberapa agen ini bahkan mencantumkan nama Zam-Zam di birunya Bang. Oke, itu adalah pasti di atasnya, itu ada agennya. Nama agen dia berarti bekerja sama dengan Zam-Zam. Iya toh? Bekerja sama dengan Zam-Zam. Nah ini yang perlu nanti saya perbaiki juga, bagaimana bentuk kerjasamanya agar ini nanti jelas. Dan kebetulan sekarang ada aturan dari Kemenak bahwa tidak bisa memberangkatkan orang yang tidak memiliki izin resmi di Situbondo. Ya toh? Yang memiliki izin komplit dan lengkap itu hanya Zam-Zam dan As-Sofa kalau tidak keliru yang ada di Jakarta. Hanya dua yang bisa memberikan, dan Siskopatunya itu dari kita semua.
Makanya kenapa saya tertarik masuk ke perusahaan yang hancur lebur, bahasanya dulu ya, banyak tekanan, banyak ini dan yang lain-lain. Karena apa? Ini aset Situbondo. Kebetulan bupati terpilih kita ingin menghidupkan ekonomi Situbondo, bukan memperkaya kabupaten lain. Itulah kenapa saya ingin mengembangkan, membereskan agar supaya aset Situbondo berupa Zam-Zam ini kembali menjadi besar lagi dan bisa. Dan ini menjadi iri loh Mas. Seluruh keagenan Zam-Zam luar biasa dalam penjualan. Itulah kenapa Zam-Zam diberikan diskon, diberikan program 1 tahun bayar ke maskapai, ya karena itu. Dan perlu diketahui, saya tidak akan membuka terkait dengan persoalan yang di luar Zam-Zam Mitra dan yang lain-lainnya. Prinsipnya adalah selama ini Zam-Zam menghancurkan diri di depan untuk melindungi orang-orang yang salah. Saya tidak mau terjadi itu lagi. Pertanyaan Mas Hamzah itu berkaitan dengan itu. Ya, kegiatan Zam-Zam sendiri apakah dilakukan secara mandiri atau mungkin bersinergi dengan lembaga lain dengan aktivitas yang sama? Oke. Ketika Zam-Zam tidak ada masalah, kita berdiri sendiri. Tapi ketika ada masalah, jujur, ya, makanya ini saya mohon doanya dan mohon support dari teman-teman yang kita lakukan jujur. Kita hanya jual tiket dan siswa kartu. Kasihan. Agen yang tidak jelas, agen yang tidak bisa, itu justru meraup keuntungan yang luar biasa. Tapi sisi yang lain, nama Zam-Zam kembali lagi ketika agen itu menjalankan tidak benar, Zam-Zam lagi yang benar. Seperti pertanyaannya Mas Hamzah. Maka alhamdulillah ini beriring dengan keputusan menteri bahwa sekarang tidak boleh kalau yang tidak berizin resmi dan berbaju yang sesuai dengannya. Dan alhamdulillah sehebat apapun tentang Zam-Zam yang di luar dikatakan sudah di banned atau di blacklist, Zam-Zam tidak pernah di blacklist karena Zam-Zam bagi Kementerian Agama itu adalah aset yang bisa sehingga ada beberapa investor dari luar negeri terkait dengan maskapai itu akhirnya tertarik menanamkan di Indonesia, termasuk ada beberapa termasuk Banyuwangi itu banyak kita penawaran yang kita menjadi janji di depannya. Kalau Zam-Zam ingin bergerak, kita mau invest. Kalau tidak. Informasi untuk masyarakat, Bang. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan terkait 2 hal yang tadi Abang luruskan itu. Yang pertama yang masalah jamaah yang tidak diberangkatkan. Yang kedua tentang pengelapan. Seperti apa? Penjelasannya. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau untuk handphone Mas, itu masih akan saya pertanyakan ke Polres. Tapi kalau terkait dengan jamaah yang melaporkan bahwa dia sudah membayar tidak diberangkatkan, maka orientasi kami adalah jangan sampai ini nantinya merugikan. Kalau masih bisa dilakukan namanya bentuk negosiasi, iya toh, ya itu yang kita lakukan. Seperti halnya tadi Fahmi. Masih bisa diberangkatkan hasilnya. Tergantung mereka. Ada 2 permintaan. Artinya kita tawarkan mau diberangkatkan atau kembali uang. Nah, dan mayoritas memilih minta diberangkatkan dan bersedia untuk menyesuaikan waktu. Bahkan ada beberapa jamaah itu yang menggunakan cara menarik, gitu loh. Cara menarik untuk membantu Zam-Zam, dia mencari jamaah 2 berangkat 1. Dia mencari jamaah 2 berangkat 1. Ya alhamdulillah lah. Itulah yang saya katakan sebuah solusi dari Zam-Zam dan masyarakat Situbondo jangan khawatir. Ini bukan hanya nama baik Zam-Zam yang sudah hancur, ini nama baik Bang Ipul yang ada di sini. Kenapa? Karena ini aset Situbondo. Ditarik ke belakang, Bang. Iya siap. Mengenai oknum-oknum yang sudah bermasalah kemarin itu, seperti apa penyikapan perusahaan? Apakah ada punishment atau mungkin ada kebijakan tertentu terkait bahwa ada penyampaian kepada publik seperti inilah ketegasannya Zam-Zam. Siap. Tahap pertama saya jadi GM. Yang pertama saya inventarisasi masalah Mas. Saya bicara dengan Dirut bahwa jangan kamu hitung dulu, jangan kamu pikir dulu uang yang ada di luar. 16 miliar uang kita ada di luar. Puluhan aset kita ada di luar. Tapi saya katakan jangan dulu. Orientasi saya hanya kepada orang-orang jamaah yang dirugikan. Inventarisasi
persoalan itu yang kami buat. Ya alhamdulillah, makanya saya katakan, saya terima kasih sudah diangkat sehingga saya tahu. Termasuk ini ada komunikasi juga dengan saudara kita yang ada di Aceh. Itu juga langsung ke saya, ada di sini. Dan insya Allah itu akan kita. Selanjutnya Mas Hamzah, pastinya itu akan lanjut kedua, tahapan kebijakan saya kedua, inventarisasi hak dan kekayaan Zamzam di luar. Lah, terkait dengan apa yang kami lakukan kepada agen-agen nakal kami close terkait dengan mereka. Zamzam juga mau diatur oleh mereka, mereka harus ikut aturan Zamzam. Karena apa? Agen tetap untung, jamaah yang rugi. Tanda kutip, agen yang nakal. Tapi kalau agen yang baik, tapi kasihan dengan agen-agen yang baik. Justru kemarin salah manajemennya digunakan untuk menutupi kesalahan yang jelek. Bang Ipul tidak mau seperti itu. Jadi siapapun yang mendaftar untuk berangkat ke Tanah Suci, sekarang jangan khawatir untuk tidak diberangkatkan. Untuk yang lain, hadapi yang sudah bersoal dan bermasalah. Begitu. Yang lain ada? Mungkin? Oke, ini silakan sudah ini sudah hajab sudah kepada pesan hajabnya sudah diberikan kepada Branding dari Zamzam sendiri Pak. Iya, Zamzam siap melayani umat dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah mengecewakan lagi. Jaminannya dari Bang Ipul Bang. Jaminan dari saya, kalau misalnya ragu dengan Zamzam, TF ke nomor rekening saya. Ya toh, kalau ragu dengan Zamzam, TF ke nomor rekening saya. Ya. Garansi berlaku berapa lama Bang? Garansi apa ya? Garansi jaminannya Bang. Selamanya lah, selama saya ada di Zamzam. Kalau besok dipecat, tidak lah. Mungkin ada lagi? Izin saya Bang. Hah? Ini kan mumpung bareng ya ada ya. Oke. Perkenalkan Mas Humaydi, saya tim Red Pemangkannews.com ya. Saya mau konfirmasi ke sampean. Saya tertarik tadi dengan bahasa ada rilis kepada LSM atau gimana di situ ya, bahasa di situ. Apakah itu benar Mas? Seperti itu Mas. Oke. Itu yang menyampaikan adalah Mas. Jadi konfirmasinya itu kepada Yason Mas. Ketika saya konfirmasi kepada seorang pengacara atau kuasa hukum dari PT Zamzam, maka saya mempertanyakan bagaimana hak jawabnya beliau. Nah, kaitan dengan hal tersebut, jadi tidak mungkin saya sampaikan apa yang menjadi hak vetonya saya sebagai seorang jurnalis, dan saya berhak untuk tidak menjawab hal tersebut. Begitu, Bang. Lalu kenapa saya menyindir LSM katanya? LSM seperti apa? Apakah juga saya disampaikan benci kepada LSM? Siapa yang menyampaikan benci tersebut? Gitu kan? Kalau berbicara LSM, cuma saya LSM semua Bang. Kebanyakan LSM. Ya. Saya dengan Bang Ipul, benar yang disampaikan di live streamingnya kemarin, saya juga menyaksikan itu, bahwasanya dikatakan benci, Humaydi seorang Jawa Pos tidak mungkin melakukan hal-hal demikian. Jadi tidak pernah Bang saya ada etikat benci kepada seseorang. Bahkan dalam dunia jurnalistik tidak boleh seorang wartawan itu menulis atas dasar kebencian. Ya. Tidak boleh wartawan itu mengintimidasi. Tidak boleh wartawan itu ingin menghancurkan. Lantas kenapa kamu menulis? Saya menulis fakta yang terjadi di lapangan. Apa faktanya? Korbannya ada, yang berbicara ada. Nah begitu Bang. Berarti dalam hal ini itu tidak benar ya Bang? Tidak benar. Nah, terus menarik ini Bang ya. Ada bahasa juga mungkin dari Yason ya bahwa akan terus menulis kejelekan Zamzam atau gimana tanggapan itu Bang? Persoalan saya menulis, saya tiap hari nulis Mas. Enggak terkait PT Zamzam ini. Nah kalau itu kan kepada Yason. Seperti itu ya Mas. Enggak kan setelah ada seperti itu, memang benar di situ ada. Ini Mas, radar tetap saya mengangkat sebagai sendiri. seorang jurnalis, ketika tulisan saya bermasalah, tidak mungkin saya berdebat secara berhadapan-hadapan. Karena produk yang harus dipersoalkan adalah produknya saya yang sudah diterbitkan. Ketika tulisan saya itu dipersoalkan kepada saya, lantas apa gunanya saya konfirmasi ke sana sini? Oke. Saya cut yang mumpung saya ingat. Siap. Pembicaraan bagus ini. Karena ini menyangkut PT Zamzam. Ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Humaydi.
Saya tidak tahu ya, aturan tiap perusahaan kan berbeda. Berita terakhir, Mas Humaydi itu menerbitkan, ya toh, menerbitkan berita terkait dengan somasi kalau tidak salah. Somasi. Menjadi keanehan, menjadi pertanyaan saya, Mas Humaydi mengangkat foto, ya toh, karena tidak diberi keterangan sumber. Kalau saya lihat dari teman-teman biasanya dikasih keterangan sumber di bawahnya, sumber dari A, sumber dari B, sumber foto maksud saya, itu tidak ada. Artinya saya berpikir bahwa itu adalah hasil jepretan daripada wartawannya. Ya, di mana foto yang diangkat adalah foto putri dari Dirut Zamzam. Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan ini. Lah, pertanyaan saya sama Mas Humaydi, foto itu diambil oleh Mas Humaydi ataukah tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai GM ya, saya harus juga tahu ini. Karena ini bahan untuk kami melakukan perlawanan juga. Pertanyaan saya yang kedua, Mas Humaydi tahu tidak ketika putri dari seorang Dirut ini yang diangkat tersebut itu sedang menerima apa? Dan kalau itu memang bukan dari Mas Humaydi, itu ada penjelasan apa? Nah, saya mau tanya dulu. Karena setahu saya ya, wartawan yang lain biasanya di bawah ditulis sumber dari Jawa Pos, misalnya dulu sumber dari YouTube. Nah ini tidak ada, saya anggap itu dari Mas Humaydi. Saya ingin tanya itu, karena apa? Karena psikologi dari putri Dirut kami itu betul-betul terganggu dengan foto tersebut. Ya toh? Kenapa? Tidak ada izin sama sekali. Tidak ada izin sama sekali yang kami dari versi kami, dari sumber kami itu dari putri ini tidak ada. Tiba-tiba dinaikkan. Dan ini Jawa Pos yang menaikkan. Gitu loh. Nah, tolong jawab, ini sampean foto sendiri atau bagaimana? Mau dijawab silakan, nggak dijawab pun silakan. Foto itu diberi oleh narasumber. Narasumber itu mengambil foto tersebut pada saat memberikan surat somasi. Oke. Selesai. Berarti di sana yang memberikan narasumber. Narasumber. Dan Mas Humaydi percaya bahwa foto tersebut memang betul dan real itu menerima somasi. Dia menerima. Enggak, yang pertanyaan ini percaya. Iya. Adakah aturan di perusahaan Jawa Pos ketika mendapatkan sumber apapun perlu dikonfirmasi kepada orangnya? Ada enggak dulu? Pertanyaan saya simpel. Ada enggak bertanya, Mbak, betulkah ini foto sampean menerima somasi? Ada enggak aturan seperti itu? Di Jawa Pos loh ya, biar Ya. kita tahu. Ada enggak? Oke. Apakah ada hal-hal tersebut? Saya itu sudah mengkonfirmasi Bang kepada PT Zamzam beberapa hal, gitu kan? Ya, oke. Tapi abang sendiri yang mengatakan bahwasanya sudah tidak mau dikonfirmasi melalui ponsel. Lalu haruskah saya nelpon beliau? Siapa? Itu tidak ada hubungan dengan Zamzam. Banyak nggak ada Foto hubungan. yang ada di sana tidak ada hubungan dengan Zamzam. Dia tidak ada struktural di Zamzam. Itu putrinya loh. Terus kenapa menerima? Maksudnya menerima gimana? Menerima surat tersebut. Kok tahu itu bahwa itu somasi? Kalau orang mendapatkan somasi dari seseorang, ekspresi mimik wajahnya sedih, marah, atau gembira. Sama ketika saya memberikan somasi pada sampean, sampean jelas mengatakan sampean tidak tertawa fotonya. Ya kalau persoalan foto Ya, kan sebentar dulu. ya enggak, kalau Enggak. hal-hal tersebut Enggak, itu sebentar. terlalu banyak. Kenapa? Sampai Karena yang foto sebentar. tersebut itu bukan menerima somasi. Itu yang tidak sampean konfirmasi. Menerima surat. Loh, di situ somasi. Di mana? Berita sampean di situ bahwa itu somasi. Kan antara foto, pertanyaan saya. Oke, saya perkirakan. Pertanyaan foto dengan isinya ini di Jawa Pos harus linear enggak sih? Bang, Enggak, harus linear enggak sih? linear. Berarti sampean tulisan sampean ini somasi dengan foto tersebut, apa yang ingin sampean sampaikan Yang kepada ingin masyarakat? saya sampaikan ada pengacara yang mengantarkan surat dan diterima surat tersebut Oleh orang tersebut. berarti sampean satu sisi kok. Satu sumber tok kan? Lah, Enggak dia yang pertanyaannya. memberikan. Ya, satu sumber tok kan? Iya. Dari sumber itu. Iya. Pertanyaan saya, ketika saya memberikan kepada sampean, Mm-mm. ini ada pencuri. Saya kirim foto pada sampean. Iya toh? Saya kirim foto Terus pada saya mau sampean. tanya sama pencurinya. Loh, saya bertanya. Lah, Enggak, saya bertanya. Saya bertanya. Iya, saya. Dengarkan dulu. Oke, Saya bertanya. Oke. Saya ingin tahu aturan Jawa Pos. Ya.
Gitu loh. Terus luruskan Nah, itu bang. ketika kamu saya kirim fotonya Inul, Ada maling tadi kan, ada maling yang mengirimkan foto apa? Bukan, saya. Sampai Saya mengirim foto ke seseorang. Inul. Ini maling bang. nah pertanyaannya, ya toh? Katanya ya. Nah, kamu tahu Inul ini siapa? Bos, Kamu tahu itu adalah kasusnya ini nggak tahu bang. kamu tidak tahu itu putrinya. Kasusnya nggak tahu. Enggak, kamu tidak tahu Sampai itu ini putrinya. jangan- Enggak tanya. Kamu tidak tahu itu putrinya Zamzam. Itu ponakan saya. Itu ponanya ini. Tahu tidak itu ponanya putrinya Zamzam? Sepupu dengan saya. Tahu tidak itu psikologinya seperti apa? Nggak tahu. Lah itu kenapa kamu tidak konfirmasi? Oke, dia itu selesai sudah bang. Loh kok selesai? Tidak selesai. Justru di sini saya ingin mengetahui seperti inilah kamu itu ketika mendapatkan sumber tanpa di cross check dengan sumber yang lain. Bang, Itu. suaranya abang ini nggak usah terlalu keras. Loh, ini saya yang Oh, ngomong. itu sampean yang ngomong. Kamu tidak bisa ngatur suara saya. Saya ingin Kalau menanyakan sampean saja. marah, sampean tuding-tuding saya diam dari tadi. Udah, Saya diam, ngomong, diam. ngomong. Nggak, sampean kok nuding-nuding Loh, seperti Mas, apa? dengarkan maksudnya? saya ya Mas ya. Dengarkan saya. Kamu itu saya mewakili Mas. Loh, sampean mau Bagaimana bicara perasaan saya? Bagaimana perasaan dari putri ini? Ini barusan ngomong karena punaan. Itu namanya Farah. Itu namanya Farah, tidak ada hubungan di PT. Dan tidak ada keterangan foto dalam berita itu. Nah, gitu loh. Pertanyaan saya, seperti itukah? Saya tanya dulu. Saya pengen tahu dulu aturan dari Jawab Pos. Apakah Jawab Pos yang sebesar itu ketika mendapatkan foto yang bukan dari sumbernya? Kalau sampean mendapatkan langsung, saya narasumber, sampean foto saya boleh. Tapi ketika narasumber ini membawa foto orang lain yang tidak ada hubungan dengan apa yang dia bicarakan, apakah itu diperbolehkan oleh Jawab Pos yang besar ini langsung diterbitkan dengan angle di mana dikatakan terjadi sebuah persoalan? Ada nggak? Boleh nggak dari Jawab Pos? Itu saja pertanyaan saya. Boleh nggak? Sedangkan orang yang dikirimin foto tidak ada sangkut pautnya. Pertama. Yang kedua, tidak ada hubungan itu dengan somasi. Silakan teman-teman bisa lihat, masyarakat bisa lihat. Tertawa dia menerima somasi. Aneh kan? Gitu. Kok bisa? Itu tidak ada. Tapi kalau memang Jawab Pos cara kerjanya seperti itu, dapat foto apapun, yang penting ini dari Narsum, langsung diterbitkan. Terus di mana kewajiban seorang wartawan agar supaya berita yang diberikan itu balance? Ya toh? Di mana kewajibannya? Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kita. Jangan sembarangan nanti tiba-tiba konfirmasi pada saya, oh ini Mas malingnya. Terus tiba-tiba dinaikkan. Padahal bukan. Gitu loh. Seharusnya kan dikonfirmasi. Siapa namanya? Ya saya ingin tahu, siapa yang nama itu? Sampean tadi kan Enggak, saya ingin tahu siapa nama yang dikirimin itu. nggak tahu saya. Lah itu. Oke, nggak tahu kan? Udah. Iya, toh? Pertanyaannya apa lagi pertanyaannya, Nah. Bang? Kenapa ini ketika tidak tahu kok sampean percaya begitu saja? Oke, saya terbitkan karena saya ada narasumber dikasih. Narasumber oke, ini foto yang diberikan narasumber. Sampean mau jawab? Karena Oke, mau oke. apa? Boleh ndak dari Jawab Pos? Ayo, boleh ndak? Boleh. Boleh. Iya. Oke, tutup ya. Tutup selesai. Tutup ya. Selesai. Oke. Jadi tahapan kita, nah ini langkah ya, terakhir ya. Ndak saya emosi soalnya apa? Nangis loh dari tadi, Pak. Bang. Nangis sebentar, Sampean sebentar. tanya dari kan? Sampean tanya kan? Iya, Pak. Saya mau jawab kan? Oke, jawab. Sudah Oke. selesai. Saya closing sekarang. Lah, saya juga dapat berhak untuk closing, Bang. Lah, Nanti, kalau nanti. sampean mau bicara sendiri, saya pulang. Enggak, dengarkan. Kalau sampean bicara sendiri, saya pulang. Loh, kamu mau bicara, saya mau bicara dulu. Nanti setelah itu kamu ya. Saya closing. Ini yang terjadi ya, bahwa yang pertama niat mens rea ketika ada ancaman dari seseorang kepada orang lain. Sebentar. Nggak selesai. Pulang saya, Bang. Setelah. Ancaman orang lain dan terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya jelaskan hari ini, foto yang terupload itu tidak terkonfirm. Ya, Bang, tidak. Sebentar. tutup, Tidak tutup. terkonfirm. Enggak usah, tidak terkonfirm. Nanti kamu closing. Biar Oke. nanti pernah. Tidak terkonfirm. Ya toh? Maka, ya toh, ini yang akan kami lakukan. Demi situ bondo ini. Demi situ bondo. Agar supaya tidak ada lagi hal-hal sembrono seperti ini. Psikologi anak ini dari pagi sampai sore nangis. Karena dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia diviralkan melalui berita. Foto yang captionnya itu bukan yang membahagiakan. Ya,
Jadi seperti itu, dan nanti langkah-langkah kami tolong dipahami oleh teman-teman wartawan. Saya tidak ada masalah dengan teman-teman wartawan. Ya toh, saya selalu bekerja sama dengan teman-teman wartawan, tapi yang saya inginkan adalah ayo profesi wartawan betul-betul kita hormati dengan cara kita yang benar. Ya. Itu aja, terima kasih. Bu Medi closing, silakan. Tadi dibahas persoalan foto. Saya jawab fotonya dapat dari narasumber bahwa dia menerima surat. Setelah itu sampean menanyakan apakah boleh, dan saya menyatakan boleh ketika itu dari narasumber. Setelah itu abang juga memberikan contoh ketika abang itu mengirim sebuah foto dan mengatakan orang itu adalah Manding, sedangkan abang itu adalah kepercayaan saya atau seseorang yang mengirim adalah kepercayaan saya, tidak mungkin dia mengada-ngada. Saya juga melakukan cross check seperti itu. Nah setelah itu mana mungkin saya mau konfirmasi kepada Manding? Kan begitu bang. Sudah. Ya selesai. Sudah ya, closing ya. Yang penting Nah, masyarakat yang itu, tahu lah. Setelah itu siapa yang menerbitkan foto saya di online? Itu kan? Bukan. Bukan. Yang menerbitkan di online siapa? Yang moto itu pada waktu itu siapa? Siapa? Enggak, yang moto pada waktu itu siapa? Ya saya nggak tahu yang mutus sampean. Foto di depanmu. Iya. Dan itu sudah ada ngomong sama kamu. Ngomong Mau sama difoto. sampean. Itu sebagai apa? Itu sebagai anak buah kita. Sebagai anak buah, dia jurnalis bukan? Jurnalis, bagian foto. Jurnalis bagian Dokumen, apa salahnya? bagian dokumen. Apa salahnya? Dapat. Toh itu narsumnya memang kamu. Iya, yang ada orangnya. Kamu yang menerima. Besok saya tanyakan dia punya etikat enggak? Punya, nanti Oke. malam lo punya. Oke, nanti malam ya. Nanti malam punya. Sekarang ada. Nanti malam punya. Daftarnya ada. Loh, dia ada di Malaysia. Oh, kamu berangkat bang? Oke ya. Kamu berangkat? Oke. Setelah itu. Ya sudah. Artinya Sudah, Jawa Bang. Pos memperbolehkan. Saya tadi sampean bicara. Iya, saya sudah. diam. Lah, apanya sudah? Udah di close itu loh. Nah, Mas, close enggak ini, Mas? Nah, close-nya ya, Close-nya. saya ya, Ada ini closing kan, tadi setuju. abang ngasih masukan kepada radar harus profesional. Saya akan memberi masukan kepada abang berkaitan dengan live streaming tersebut. Harus ada narasumber beda, ada kejadian seperti ini tidak terjadi pertengkaran atau suara yang keras, bang. Nggak Seharusnya apa-apa. ada orang Nggak yang ada masalah. menyelesaikan. Kalau Nggak seperti ada, ini nggak siapa ada. yang menjadi Saya tidak narasumber? butuh penyiar. Yang penting Siapa yang publik- menjadi yang MC-nya? penting publik nanti yang akan menilai Iya, bagaimana silakan nilai sesungguhnya publik, ini sudah. terjadi ya. Sudah. Udah. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Selesai, tambah panas. Oke. Gak apa-apa. Nggak, itu sampean mau nanya. Terima kasih ya, Mas. Oke, selesai ya. Ya.